Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Polres Wonosobo melaksanakan pengamanan kegiatan Sindoro Sumbing Triathlon Challenge ketujuh di kawasan Telaga Bedakah, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, untuk memastikan seluruh rangkaian perlombaan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kegiatan olahraga tahunan ini diikuti puluhan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia, termasuk atlet nasional dan 4 peserta mancanegara dari Rusia, Belgia, Filipina, dan Singapura. Sindoro Sumbing Triathlon Challenge ke-7 mempertandingkan 3 kategori, yaitu triathlon umum, aquathlon, dan duathlon. Dengan rute perlombaan melintasi kawasan wisata Telaga Bedakah serta sejumlah ruas jalan di wilayah Kecamatan Kertek. Kapolres Wonosobo AKBP Kasim Akbar Bantilan turut hadir mendampingi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Wonosobo dalam pembukaan kegiatan, sekaligus memberikan dukungan terhadap ajang olahraga yang mampu menarik peserta dari berbagai daerah hingga mancanegara. Pengamanan dipimpin Kapolsek Kertek AKP Samsudin dengan melibatkan personel gabungan Satuan Lalu Lintas dan Polsek jajaran di sejumlah titik strategis, terutama pada jalur yang dilalui para peserta perlombaan. Petugas juga melaksanakan pengaturan arus lalu lintas, memberikan prioritas bagi peserta lomba saat melintasi rute, serta mengarahkan pengguna jalan agar tidak mengganggu jalannya pertandingan. Dari Humas Polres Wonosobo Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sebagai wujud sinergitas TNI Polri bersama masyarakat, Polsek Lumbir Polres Banyumas bersama Babin Kamtibmas Desa Cirahap melaksanakan kegiatan kerja bakti pembuatan jalan rabat beton di Desa Cirahap. Kegiatan ini melibatkan personel TNI serta warga setempat yang bergotong royong demi meningkatkan kualitas infrastruktur desa. Kerja bakti dilaksanakan secara bersama-sama dengan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap pembangunan lingkungan. Pembangunan jalan rabat beton ini diharapkan dapat memperlancar akses transportasi masyarakat, mendukung aktivitas perekonomian warga, serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kapolsek Lumbir, Ibtu Katum, menegaskan bahwa kehadiran Polri dalam kegiatan gotong royong merupakan bentuk dukungan terhadap pembangunan di wilayah sekaligus mempererat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu memperkuat kebersamaan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kemajuan desa. Masyarakat menyambut baik keterlibatan TNI dan Polri dalam kegiatan kerja bakti pembuatan jalan. Melalui kerja bakti ini, semangat gotong royong terus dipupuk sebagai salah satu kekuatan dalam mewujudkan pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh warga serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Dari Humas Polres Banyumas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polri hadir mengawal pembangunan desa Babin Kamtibmas Polsek Kangkung. Polres Kendal perkuat transparansi dan keamanan musyawarah desa atau Musdes. Selain mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik, Babin Kamtibmas juga memberikan penyuluhan dan imbauan Kamtibmas kepada seluruh peserta musyawarah desa. Komitmen Polri dalam mengawal pembangunan desa yang transparan dan berpihak kepada masyarakat kembali ditunjukkan melalui kehadiran Babin Kamtibnas Polsek Kangkung, Aibda Fadolin, dalam musyawarah desa pembahasan dan penetapan rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes 2027, serta penyampaian daftar usulan RKPDes tahun 2028 di Balai Desa Kadilangu, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dalam kegiatan itu, Babin Kamtibnas bersama Babinsa tidak hanya menghadiri jalannya musyawarah, tetapi juga melaksanakan monitoring terhadap pembahasan penggunaan anggaran tahun 2026 dan rencana penganggaran tahun 2027. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pendampingan agar setiap proses pembangunan desa berjalan secara transparan, akuntabel, serta terhindar dari potensi penyimpangan anggaran. Selain mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik, Babin Kamtibnas juga memberikan penyuluhan dan imbauan Kamtibnas kepada seluruh peserta Musdes. Masyarakat diajak untuk terus memperkuat sinergi dengan Polri melalui pelaporan cepat apabila terjadi gangguan keamanan maupun persoalan sosial di lingkungan sekitar, baik kepada Babin Kamtibnas, Polsek Kangkung, maupun melalui layanan call center 110 agar setiap permasalahan dapat ditangani secara cepat sebelum berkembang lebih luas. Dari Humas Polres Kendal, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menghadiri peluncuran buku anotasi KUHP 2025
yang disusun oleh Komisi 3 DPR RI. Melalui buku ini diharapkan menjadi pedoman dalam memahami dan mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri peluncuran buku anotasi KUHP 2025 di Gedung Nusantara 4 DPR RI Jakarta pada Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan ini juga dihadiri pimpinan DPR RI, pimpinan Komisi 3 DPR RI, Wakil Menteri Hukum, serta para pemangku kepentingan di bidang penegakan hukum. Dalam keynote speech, Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati menyampaikan bahwa buku anotasi KUHP 2025 menjadi momentum untuk memperkuat sistem peradilan pidana yang modern, profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Buku ini juga memuat penjelasan filosofis, historis, dan yuridis dari setiap ketentuan KUHP. Atas nama pimpinan DPR RI, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, tim penyusun, para akademisi, praktisi hukum, serta seluruh pihak yang telah mendedikasikan tenaga, waktu, dan pemikirannya dalam menyusun buku ini. Kehadiran buku anotasi KUHP merupakan sumbangsi intelektual yang sangat berharga bagi penguatan sistem hukum nasional serta menjadi referensi yang akan memperkaya pemahaman terhadap hukum acara pidana di Indonesia. Peluncuran buku ini bukan sekadar menandai terbitnya sebuah karya ilmiah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang modern, profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Sementara itu, kepada awak media, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengapresiasi penerbitan buku anotasi KUHP 2025 sebagai upaya memperkuat pemahaman penyidik Polri terhadap KUHP yang baru. Bagi kita semua, memang ini adalah produk legislasi yang kemudian harus segera dipahami oleh semua, sehingga kemudian dengan diterbitkannya buku ini kita harapkan bahwa pemahaman terhadap KUHP yang baru betul-betul bisa dipahami khususnya oleh para penyidik atau penegak hukum di institusi Polri, sehingga kemudian di dalam penerapannya, dalam pelaksanaannya betul-betul bisa memenuhi rasa keadilan seperti yang diharapkan di dalam KUHP. Dan tentunya ini adalah bagian dari produk besar, karya besar dari DPR RI, dan tentunya kita semua akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai penutup acara, dilakukan penyerahan buku anotasi KUHP 2025 kepada para mitra kerja Komisi 3 DPR RI, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagi Polri, buku ini diharapkan menjadi referensi bagi jajaran penyidik dalam memahami dan menerapkan KUHP yang baru, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.